Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba melakukan simulasi penatausahaan pengelolaan keuangan daerah menggunakan aplikasi SIPD Penatausahaan. Namun untuk fokus pada kesempatan kali ini kita akan fokus mengenai tata cara penginputan pelimpahan kegiatan atau paket dari PA ke KPA atau dari PA langsung ke PPTK. Apa yang perlu kita butuhkan? Yang pertama adalah browser. Browser di sini bisa menggunakan Google Chrome, Firefox, dan browser lainnya. Yang berikutnya adalah link aplikasi. Link aplikasi yaitu adalah scpd.kemendagri.go.id/siap. Selanjutnya adalah user PA. Login menggunakan user PA. Masukkan user, kemudian password tahun anggaran 2022, kemudian pilih daerah masing-masing, kemudian login. Yang berikutnya kita akan melakukan dari user PA tersebut akan melakukan penginputan untuk user PPK dan PPTK. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan penginputan untuk user PPTK. Caranya kita langsung ke pengaturan, kemudian kelola user, kemudian mengisi menu yang ada di aplikasi SIPD Penatausahaan. Yang pertama adalah NIP, kemudian nama PPTK, nomor HP, kemudian pangkat, golongan, kemudian NPWP SKPD. Jadi yang dipakai adalah NPWP SKPD bukan NPWP pribadi. Kemudian pilih jabatan. Pilih jabatan PPTK karena PPTK yang user PPTK yang kita input pada saat ini. Jadi PA harus membuat beberapa user, diantaranya adalah PPTK, PPK SKPD, kemudian KPA bagi SKPD yang punya KPA, PPK unit SKPD, Kasubag program, operator, dan lain-lain. Kemudian alamat SKPD. Oke, jangan lupa di input user PPTK yang akan kita pakai. Password sesuaikan dengan password sesuai keinginan atau password ini bersifat bebas. Setelah itu simpan. Oke, berhasil. Nah, untuk melihat user yang telah kita input, kita bisa pilih menu list user. Ini user yang kita input tadi. Nah, pertanyaannya bagaimana jika suatu saat nanti ada salah satu user kita lupa passwordnya? Kalau solusinya di SIPD itu kita harus hapus kemudian melakukan inputan ulang. Oke, berikutnya setelah kita melakukan penginputan user, kita akan ke tahap berikutnya itu adalah melakukan pelimpahan kegiatan atau paket ke PPTK. Caranya pilih menu penatausahaan pengeluaran, kemudian menu berikutnya pelimpahan paket kegiatan. Nah, di sini yang perlu kita harus perhatikan, fokus kita pada kesempatan kali ini adalah dari pelimpahan dari PA ke PPTK. Jadi kalau ada OPD yang punya KPA disesuaikan atau menyesuaikan nanti apakah pelimpahan tersebut pelimpahan dari PA ke KPA
ataukah pelimpahan tersebut dari PA ke PPTK. Kita akan coba pada saat ini adalah pelimpahan dari PA ke PPTK. Nah, apa yang dibutuhkan dalam hal proses pelimpahan yaitu adalah SK yang sudah valid, artinya sudah ditandatangan oleh PA masing-masing OPD. Contohnya di sini. Nah, untuk SK di sini model pelimpahannya itu adalah pelimpahan dari PA ke PPTK berdasarkan subkegiatan. Jadi nanti dikondisikan masing-masing OPD jika pelimpahan tersebut berdasarkan subkegiatan, berarti nanti metodenya pada saat diaplikasi kita akan pilih subkegiatan. Karena ada beberapa OPD pelimpahannya itu berdasarkan program, ada yang berdasarkan kegiatan, dan ada yang berdasarkan subkegiatan, serta ada SKPD pelimpahan tersebut itu berdasarkan paket kegiatan. Jadi kita akan coba simulasi pada saat ini adalah pelimpahan dari PA ke PPTK berdasarkan subkegiatan. Jadi teknisnya kalau di SCPD yaitu pilih program, kemudian pilih subkegiatan checklist. Nah, di sini perlu kehati-hatian. Jika SKPD tersebut pelimpahannya berdasarkan paket kegiatan, misalnya mungkin contohnya yang ada di Dinas PU, contoh mungkin subkegiatan pembangunan jalan, biasanya itu di dalam subkegiatan tersebut itu banyak paket. Nah, di dalam beberapa paket itu biasanya ada beberapa PPTK. Nanti di dalam nama paket PPTK itu akan banyak. Jadi nanti disesuaikan. Jika nanti pelimpahannya itu berdasarkan paket, jangan di checklist di atas, tetapi harus dari checklist dari nama paketnya. Nah, otomatis dia akan setelah terchecklist nama paket, dia otomatis akan terchecklist kode rekening dari paket tersebut. Oke, jadi ini ketika kita sudah pilih sub kegiatannya, otomatis untuk nama paketnya otomatis akan terchecklist sampai ke kode rekeningnya. Setelah itu kita akan buat pelimpahan. Nah, di sini tadi user yang sudah kita input tadi itu otomatis akan muncul di sini. Kita pilih tadi atas nama Pak Ruslan, kemudian distribusi. Oke, berhasil. Jadi untuk paket ini sudah kita limpahkan. Oke. Kita akan coba untuk limpahkan subkegiatan yang kedua. Prosesnya sama. Kita bisa masuk ke pelimpahan paket. Jangan lupa pilih jenis pelimpahannya dari PA ke PPTK. Pilih pilih kegiatan, kemudian pilih subkegiatannya. Yang kedua itu adalah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Berarti yang ini. Oke, pastikan terchecklist sampai ke paket dan kode rekening. Setelah itu buat pelimpahan. Ini metode yang kedua. Bisa juga sekaligus melakukan pelimpahan, tinggal checklist semua kegiatan yang atas nama Pak Ruslan. Ini hanya contoh, kemudian setelah dipilih, kemudian lakukan distribusi. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa kita tahu bahwa paket tersebut sudah terlimpahkan? Kita bisa cek kembali di kegiatan, kemudian pilih subkegiatannya, kemudian pilih nama paketnya. Itu otomatis di menu PPTK itu akan muncul nama PPTK yang sudah kita lakukan pelimpahan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau ada perubahan PPTK? Nah,
Saya ingatkan kembali bahwa, di SCPD untuk saat ini itu belum ada menu untuk melakukan perubahan pelimpahan. Jadi sebaiknya hati-hati pada saat melakukan pelimpahan. Jadi pastikan SKPPDK tersebut sudah valid, sebelum kita lakukan pelimpahan, karena ini tidak bisa kita lakukan perubahan jika kita sudah melakukan, pelimpahan di aplikasi. Oke, mungkin cukup, sekian dulu mengenai pelimpahan paket mengenai pelimpahan kegiatan atau paket di aplikasi SCPD. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.